Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Musyafa, teknik metodologi material yang nomor kedua, material polimer dengan NPM 206.18552. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan pemicu tentang mechanical properties polimer. Di sini udah ada tiga pertanyaan pemicu. Yang pertanyaan pertama yaitu perbedaan sifat mekanis antara thermoplast, elastomer, dan thermoset. Yang pertama pada thermoplast, kekuatan tarik memiliki kekuatan tarik yang relatif rendah, biasanya di antara 20 sampai 50 MPa. Terus yang kedua kekuatan tekan memiliki kekuatan tekan yang relatif rendah, biasanya antara 10 sampai 30 MPa. Yang ketiga adalah elastisitas. Thermoplast memiliki elastisitas yang relatif tinggi, mereka dapat kembali ke bentuk aslinya setelah beban dihilangkan. Yang keempat adalah ductilitas atau thermoplast memiliki polutan yang relatif tinggi, yang berarti mereka dapat mengalami penyelesaian yang besar sebelum patah. Contoh jenis polimernya adalah polietilen, polipropilen, dan PVC. Untuk yang kedua yaitu elastomer, kekuatan tariknya memiliki relatif yang tinggi antara 10 sampai 50 MPa. Yang kedua kekuatan tekannya memiliki kekuatan tekan yang relatif tinggi juga, biasanya antara 10 sampai 50 MPa. Terus elastisitas memiliki yang sangat tinggi. Kemudian ductilitas keuletannya relatif rendah. Contoh elastomer adalah biasanya karet, silikon, dan poliuretan. Terus jenis yang ketiga yaitu thermoset, kekuatan tarik yang relatif tinggi, biasanya 50 sampai 100 MPa, kekuatan tekannya juga relatif tinggi, dan elastisitas yang relatif rendah. Kemudian ductilitasnya memiliki relatif yang rendah. Contohnya adalah epoksi, fenolik, dan polimida. Untuk soal yang kedua yaitu mekanisme untuk tarik polimer. Pertama yaitu brittle elastik. Mekanisme brittle secara umum bergantung pada suhu. Kondisinya adalah material polimer yang memiliki struktur hubung silang dan jaring. Yang pertama adalah rantai polimer akan sejajar dan berikatan silang. Ketika diberi gaya tarik akan merenggang ikatan kovalen sehingga molekul dalam rantai polimer memberi respon yang kaku. Hal ini karena ikatan kovalen sangat kuat di dalam hubung silang, jaringan sehingga menghasilkan kurva tegangan yang tinggi memiliki modulus tinggi, namun tegangan rendah yang mengakibatkan ketika mencapai deformasi elastis maksimum akan mengalami kegagalan. Terus jenis yang kedua adalah elektroplastik. Mekanisme elektroplastik yang pertama adalah dimulai dengan beberapa struktur tidak terdeformasi yang memiliki sejumlah polimer kristalin dan sejumlah polimer amorf di dalamnya. Kemudian pemuatan daerah amorf yang akan memanjangkan rantai amorf. Selanjutnya rotasi kemiringan kristalit lamela terhadap sumbu tarik. Kemudian pemisahan kristalit menjadi segmen-segmen blok, lalu peragangan lebih lanjut dan kristalit dan orientasi daerah amorf di panjang sumbu tarik. Pembentukan kekosongan, pemutihan tegang setelah itu, regim pengerasan regangan kedua, rekristalisasi menjadi struktur berorientasi seperti serat, kekakuan tinggi yang membentuk struktur fibular sehingga menandakan material tersebut mengalami kegagalan atau failure. Dan jenis yang terakhir adalah elektrometrik. Mekanisme elektrometrik terjadi pada polimer elastomer dengan struktur hubung silang. Tahap initiation di mana polimer tersebut memiliki daya amorf yang tertekuk dan berikatan silang. Kemudian deformasi, di mana elastomer bersifat reversibel yang memiliki sifat elastis. Ketika diberi gaya tarik, rantai-rantai elastomer akan terlepas dan meregang. Namun ketika menurunkan gaya tarik ikatan silang di antara rantai akan cenderung kembali pada struktur awal. Namun ketika mencapai tegangan maksimum, polimer akan mengalami deformasi. Selanjutnya adalah soal ketiga, pengaruh dari berat molekul. Berat molekul yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi karena antara rantai yang lebih tinggi lebih banyak entanglements. Yang kedua adalah PDI. Nilai PDI yang rendah akan menunjukkan distribusi yang stabil dan homogen sehingga berdampak pada peningkatan sifat mekanis polimer. Bagi contoh, semakin lebar distribusi berat molekul, kuat tarik dan modulus semakin meningkat, sedangkan elongasi dan difusivitas sedikit menurun. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya pergerakan molekul dan meningkatnya molekul yang terkunci pada distribusi berat molekul yang lebar. Yang ketiga adalah fleksibilitas rantai. Peningkatan fleksibilitas ini dengan bulk yang tidak terlalu besar atau jarak yang lebih jauh antara ikatan menghasilkan nilai kulatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, rantai yang rigid akan membuat polimer menjadi brittle. Kemudian percabangan dalam polimer dapat meningkatkan kekakuan material namun mengurangi kekuatan tarik. Terus hubung silang akan meningkatkan kekakuan dan menurunkan sifat kulatan polimer. Dan selanjutnya interaksi antar molekul.
interaksi antar molekul yang lebih banyak memberikan ketangguhan dan kekuatan yang lebih tinggi. Kemudian derajat kristalinisitas yang lebih tinggi meningkatkan kekakuan, kekuatan, tetapi menurunkan keuletan dan ketangguhan. Kemudian ukuran spherulat yang lebih besar dapat menyebabkan kerapuhan, sementara yang lebih kecil seringkali meningkatkan ketangguhan. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.